Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, dan di video kali ini kita lagi ada jalan-jalan ke Bali. Nah, enaknya kan kalau jalan-jalan gini adalah foto-foto. Kebetulan gua lagi pakai Samsung Galaxy S24 Ultra dan iPhone 15 Pro Max. Gimana kalau kita compare aja nih kedua HP ini, kita rekam video, kita foto-foto menggunakan kedua HP ini. Yuk. Komparasi antara flagship Android dan iOS itu kan emang selalu menarik ya, apalagi kedua HP ini yang paling teranyar dari Apple dan juga Samsung. Dan di video kali ini murni adalah pendapat gua, perspektif gua, dan penilaian gua secara personal. Kalian boleh aja tidak setuju dan bisa ngasih pendapat melalui komentar di bawah. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down cause the coast racking up the flame. Kita mulai dari foto-foto daylight. Di kondisi yang banyak cahaya melimpah ya, kedua HP ini udah pasti mampu menangkap detail yang sangat baik. Kamera flagship tentu punya perbedaan karakter yang tipis-tipis aja. Makanya selera dari pengguna, selera personal ini lebih ditekankan lagi ya. Lu lebih suka karakter yang gimana? Seberapa sharpeningnya, seberapa saturatednya, dan apa fitur favorit yang spesifik yang lu banget? Ada yang fotonya bisa dibilang ready to share, ada yang bisa dibilang warnanya natural, biar ada ruang nih buat editing lagi. Gue sih sebenarnya pengennya dapat semuanya ya, tapi sayangnya nggak bisa karena flagship kameranya nggak ada yang sempurna. Di antara perbedaan yang gue tangkap ini ada di dynamic range nih. Saat kondisi yang backlight parah, di sini terlihat hasil dari Samsung Galaxy S24 Ultra bisa mengungguli iPhone 15 Pro Max. Hasil dari iPhone secara otomatis nggak bisa nih mengangkat shadow pada bagian ini dan terlihat ada sedikit noise di bagian shadownya. Processing image dari Samsung Galaxy S24 Ultra ini lebih merata ya, backgroundnya masih ada terlihat dan subjek masih juga terlihat dengan jelas. Ditambah lagi ini clean banget, di bagian shadownya tuh nggak ada noise ya kalau dibandingkan dengan iPhone. Dan ya, untuk setup kameranya iPhone 15 Pro Max ini dan Samsung S24 Ultra ada persamaan, sama-sama punya zoom optikal 5 kali. Perbedaannya, iPhone nggak punya 3 kali zoom optikal. Zooming dari ultra wide yang paling lebar sampai ke 10 kali ini sama-sama punya detail yang bagus banget keduanya. Nah, karena iPhone punya 3 lensa aja di sini dan terlihat ya gapnya untuk zoom dari 2 kali sampai ke 4 kali, kualitasnya menurun karena itu adalah digital zoom. Untuk Samsung karena punya optikal 3 kali, hasilnya di sini terlihat jelas lebih baik. Ngezoom di kedua HP ini juga bergantung dari kondisi cahaya. Cuma di iPhone nih ya, kalau udah low light, agak redup, dia semakin susah buat pakai lensa telefotonya. Selamat pagi warga lokal. Kita hari ini mau menuju ke Lavatur, Gunung Batur. Yo, let's go. Untuk perekaman video pada saat low light atau sunrise, nah saat zoom 5 kali dia nggak ganti ke lensa optikal. Sementara di Samsung S24 Ultra itu bisa ganti ke optikal 3 kali dan 5 kalinya. Di sini iPhone terlihat lebih mengedepankan kestabilan. Ibaratnya ya, kalau kondisi nggak memungkinkan terlalu low light ya pakainya kamera utama dengan zoom digital. Meski secara kualitas ini kalah, tapi ya oke lah, masih fine-fine aja. Perekaman video di kondisi yang low light seperti sunrise ini juga kalau kita tes dengan resolusi tertingginya di 4K 60 fps, Samsung S24 Ultra masih terlihat lebih noise dibanding iPhone. Kalau ada yang bilang, buat apa bang gelap-gelap rekam 60 fps? Bro, ini HP kelas atas yang harganya mahal pula ya, setidaknya kita bisa tahu kualitasnya di kondisi yang low light dengan resolusi yang tertingginya dan fps yang tertingginya hasilnya bakal seperti apa. Kalau mau aman silahkan gunakan 30 fps aja.
Untuk perekaman yang daylight banyak cahaya, udah pasti keduanya sama bagusnya. Dynamic range ya tipis-tipis aja, karakter juga sedikit aja bedanya. Kestabilan juga sama bagusnya. Di sini Samsung terlihat cenderung lebih low ya exposure-nya dibanding iPhone. Agak lucu juga ya, kalau di kondisi yang daylight exposure-nya dirasa pas. Kalau di low light Samsung berusaha buat naikin exposure-nya jadi terlihat lebih noise. When I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. Perbedaan selanjutnya adalah transisi zoom dari kedua HP ini ya. Gue sendiri masih lebih suka sama transisi zoomnya iPhone. Ini terlihat smooth banget ya pada saat pindah-pindah lensa. Wait a minute. Had a real late night, woke up with my head spinning out Nashville. Perekaman kamera depan kedua HP ini juga support di 4K 60 di mana keduanya di sini terlihat sama baiknya dari detail sampai ke dynamic range. Paling karakter aja di mana Samsung terlihat lebih kontras dan iPhone kayaknya lebih flat. Keduanya juga punya fokus yang tepat dan kestabilan yang sama baiknya. Begitu juga foto kamera selfie, gua rasa udah sama-sama bagus ya. Gue jarang banget selfie tapi kelihatan udah oke aja sih hasil foto dan portrait selfie-nya. Ngomongin soal fitur kamera, gue rasa Samsung cukup menang sih karena banyak modenya. Ada mode manual, ada hyperlapse Astro, Video Pro, tapi iPhone nggak bisa dianggap remeh. Contoh, nih mode Astro yang menurut gue ini agak sedikit sinting sih ya. Dari viewfinder dia bisa langsung kelihatan bintang-bintangnya secara real time. Gue yakin kalau ada Milky Way itu bakal kelihatan langsung dari viewfindernya dan ini keren. Kita harus coba lagi nanti kalau udah musim Milky Way. Ngomong-ngomong Indra ngapain ikut? Kan ini acaranya Samsung UEG. Itu pertanyaannya. Kenapa saya harus lu ke tempat servis rambut deh? Masuk kita ke mode full resolusi di iPhone 15 Pro Max itu 48 megapiksel dan di S24 Ultra itu 200 megapiksel. So untuk pembuktian kalau 200 megapiksel ini menang secara detail gua rasa ada benarnya. Karena bagi gua ini hanya menang di megapiksel aja dimana saat crop jadi nggak terlihat pecah. Contohnya di foto ini secara detail hasil dari iPhone punya fokus dan detail yang cukup bagus juga ya. Tapi kalau kita zoom lagi akan terlihat lebih pecah-pecah dibanding foto 200 megapiksel dari S24 Ultra. Sekali lagi zoom ini membuktikan kalau 200 megapiksel ini lebih oke ya karena untuk di cropping. Secara personal gue anggap 50 megapiksel aja sebenarnya udah cukup ya buat ambil full resolusi. Work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute. Lanjut kita ke mode portrait. Gue cukup takjub sama portrait di iPhone 15 Pro Max yang bisa pakai telefoto 5 kalinya. Di Samsung S24 Ultra ini juga bisa dong 5 kali telefotonya. Hasilnya menurut gue bagus dengan tingkat detail bokeh warna yang saturated, tapi setelah kita compare langsung dengan iPhone 15 Pro Max, sepertinya untuk depth separasi antara subjek dan background ini ternyata lebih bagus iPhone. Sampai ke bagian helai rambutnya ini tetap masih ada ya. Sementara dari S24 Ultra ini kayak habis dipapas jadi bokeh. Kondisi untuk daylight portrait sepertinya ini lebih bagus iPhone ya. Bisa dibilang huruf P di iPhone ya untuk portrait mode. Tapi untuk kondisi yang low light sepertinya ada keterbatasan. Lagi-lagi soal sensor yang kecil dan lensa yang otomatis pindah sendiri. Di kondisi yang low light S24 Ultra punya hasil yang lebih bagus, minim noise dan bisa otomatis gunakan auto night mode-nya. Overall secara kedua HP ini sesuai sebagai HP kelasan flagship yang punya kamera bagus, asik buat diajak jalan-jalan, bakalan kepake deh semua fiturnya, bakalan punya foto-foto yang bagus meski ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Menangkap momen foto dan juga video ini sama bagusnya, sharing ke platform sosial media itu juga sama bagusnya. Perbedaan paling dari karakter aja ya, kayak saturasi warna, terus yang jadi penentu ya buat supaya kita memilih handphone yang bakal kita beli. Untuk kelasan HP seperti ini adalah fitur yang gak ada di satu sama lain. Misalnya
Oh, ini mode Astro, ini mode yang gue banget nih ya. Coba deh gue pilih S24 Ultra. Oh, mode portrait mode ini mode yang bakalan kepake sama gue nih ya. Jadi gue lebih memilih iPhone 15 Pro Max. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Parah. Gimana bro? Wah mantap. Wah ketahuan yang paling jago siapa kan? Wow. Nay, gimana Nay? Mas mobil lah, tanya tuh. Karena rasa-rasanya trip ini adalah adventure banget. Terus kita ada di Ubud, pemandangannya tuh kelihatannya hijau-hijau, banyak landscape-nya. Biar aman, nih gue pasangin casing dari UAG Indonesia. Untuk yang Samsung S24 Ultra gue pakai Metropolis, sama juga di iPhone gue pakai Metropolis, tapi di yang Samsung ini Metropolisnya yang baru ya. Ini ada semacam corak heksagonal terus army gitulah kelihatannya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga ngebantu kalian yang lagi nyari informasi mengenai S24 Ultra di compare sama iPhone 15 Pro Max. Hasilnya menurut kalian gimana? Jangan lupa kasih komentar ya, kasih like ya. Terus, kalau kalian pakai kedua HP ini, pilihan casing UAG-nya tuh banyak banget. Jadi kalian langsung aja cek linknya di deskripsi. UAG.